dipersilakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Dan juga bisa belajar bersama lagi di kelas 6 hebat. Sebelumnya kita sudah berdoa semoga nanti kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Pada pagi hari ini kalian bersama Bu Norma akan belajar sesuatu yang baru. Penasaran? Sebelum kita belajar, Bu mau cek semangatnya terlebih dahulu dengan jargon kelas 6. Kelas 6 siap, mantap, semangat. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk belajar? Siap. Kita cek tepuk siapnya. Tepuk siap. Berpikir komputasional. Ada yang sudah pernah mendengar berpikir komputasional? Belum ya? Iya, sesuatu yang baru. Kita akan belajar yang baru, jadi harus semangat. Nah, tadi sudah siap, sigap, mantap ya. Nah, Bu Guru ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah kalian merasa mempunyai masalah? Pernah nggak? Apa masalahmu? Mbak Aisyah, masalahmu apa? Pernah? Apa? Misalkan pernah tidak bisa mengerjakan soal matematika? Pernah. Terus misal diberi proyek oleh Bu Norma, terus merasa susah sekali. Pernah atau tidak? Pernah. Itu berarti kamu mempunyai yang namanya apa? Masalah. Terus kalian kalau tidak bisa menyelesaikan sesuatu itu, perasaannya bagaimana? Sedih. Terus apa lagi? Merungsung apa tidak? Rasanya kayak gimana sih ini ya? Kok tidak bisa menyelesaikan masalah? Seperti itu ya? Iya. Nah, anak-anak, berkaitan dengan pembelajaran berpikir komputasional, pagi ini kita akan belajar itu semua. Ya, bahwa di era zaman sekarang ini anak-anak harus bisa mengaplikasikan yang namanya berpikir komputasional yang nantinya akan mengarah ke pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Itu adalah arahan dari Bapak Menteri langsung bahwa kita di SD harus sudah mulai mengenalkan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial.
Untuk awal, anak-anak, kita akan mengenal apa itu berpikir komputasional. Coba, kalau kamu dengar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang ada di otakmu itu apa? Tentang bagaimana? Komputer ya? Iya, tentang apa? Komputer. Terus apa lagi? Selain komputer? Canggih apa tidak? Canggih. Iya, sesuatu yang canggih sekali. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu berpikir komputasional. Jadi, kita akan diarahkan untuk berpikir seperti bagaimana sih komputer itu bekerja, laptop itu bekerja. Kok kita laptop itu bisa ya kita suruh kita klik kok menjalankan perintah dari kita. Bagaimana caranya kalau laptop itu bisa menjalankan perintah dari kita? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Perhatikan tentang tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan praktek, akan berdiskusi, akan presentasi, dan juga yang lainnya dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik, yaitu kalian semua, dapat menjelaskan prinsip berpikir komputasional dalam coding, mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kesamaan pola atau berbagai permasalahan untuk menemukan solusi, yaitu pattern recognition. Jadi nanti kita akan belajar codingnya dalam bentuk sederhana, yaitu tentang pengenalan pola. Paham ya? Ya. Untuk sebelumnya bisa semua berdiri, kita praktek terlebih dahulu. Coba berdiri, agak hadapnya ke depan, hati-hati, jangan diinjak ya kabelnya. Oke. Nih, sekarang kita akan bermain, mempraktekkan. Kalian itu komputer. Kalian itu komputer. Bu guru itu pengembang komputer, jadi yang membuat komputer. Kalau yang buat komputer itu berarti bebas ya mau memberikan instruksi apapun. Jadi yang namanya komputer itu nanti diberikan semacam data. Dikasih tahu, "Hei komputer, aku kasih tahu ya, kalau aku bilang maju ke depan, maka kamu harus maju ke depan. Kalau aku bilang pegang telinga, maka kamu harus pegang telinga." Nah, seperti itu cara kerja komputer, mengikuti instruksi atau arahan dari pembuatnya. Paham? Ya. Sekarang kamu jadi komputer, bu guru yang buat, bu guru membuat datanya, memberikan data kepada kalian. Lakukan apa yang bu guru instruksikan. Pegang rambut. Oke. Pegang telinga. Oke. Pegang pipi. Oke. Pegang mata. Oke. Pegang mulut. Oke. Pegang pinggang. Digoyang-goyang. Iya. Oh, berarti komputernya bu guru semuanya tidak ada yang rusak ya. Tepuk tangan. Ya, itu tadi contohnya ya. Jadi sederhananya komputer tuh bekerjanya seperti itu nah. Ya, jadi kamu memberikan perintah, komputernya paham, terus nanti kalau diperintah lagi paham. Besok lagi perintah pegang telinga, komputernya pegang telinga. Nah, seperti itu. Paham ya konsep dasarnya ya? Nah, ya. Nah, setelah ini anak-anak, nanti kita akan berdiskusi. Sebelumnya, Bu Guru mempunyai sebuah video yang sangat bagus untuk kalian lihat dan dengarkan. Setelah itu, nanti Bu Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian gunakan
kerjakan dan juga selesaikan masalah yang harus diselesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum melihat video? Tidak? Jelas? Oke. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu Ya, itu tadi adalah prinsip atau landasan berpikir komputasional.
situasional. Sebelum kita mengerjakan LKPD, mari kita ulang bersama-sama apa yang tadi kamu lihat di video. Apa tadi yang kamu lihat di video? Coba Cung. Cung. Ayo. 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 Itu sudah ada tulisannya. Cung, ayo angkat tangannya. Aktif. Anak hebat aktif. Ayo dibaca. Apa tadi? Yang ya, Aini. Mengetahui dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Iya. Ada lagi? Contohnya tadi ingat? Ada contohnya loh tadi. Cung, contohnya tadi. Ayo. Contohnya. Aisyah tadi ingat ada contoh-contohnya tadi? Apa? Coba yang kamu ingat di dalamnya. Dari contoh apa? Apa? Pian ingat tadi? Di dalamnya ada contoh apa? Tentang menjadi panitia apa ya? Panitia acara 17. Pintar, panitia acara 17 Agustus. Oke, kita ulang terlebih dahulu bersama-sama. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Yaitu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Yang ketiga, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Dan yang terakhir adalah algoritma. Coba sambil dilihat di sebelah sana ya. Algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, Bu Guru bagikan, ini ada LKPD, sambil kamu siapkan peralatannya. Silakan peralatannya seperti lem, gunting. Kemarin sudah sampaikan kamu harus menyiapkan apa di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, LKPD yang Bu Guru bagi itu langsung ada dua ya nak ya. Yang pertama itu nanti kamu diminta untuk membuat mind mapping atau peta konsep. Yang kedua, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kamu itu paham pada tahap atau prinsip yang pengenalan pola. Guru sudah siapkan LKPD-nya untuk pengenalan pola. Apakah kamu sudah paham dan sudah bisa berpikir secara komputasional? Ya, oke. Anak-anak bisa mulai dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya. Yuk, ada yang menggunting, ada yang nanti menempel, ada yang mengerjakan ini. Ini kamu polanya bagaimana? Teruskan, ya, teruskan. Yuk, gerak. Ya, ada yang menggunting. Ini untuk membuat mind mapping. Di sini untuk membuat mind mapping. Ada yang pewarnanya mana? Ada yang melengkapi ini. Segera. Ayo, ada yang melengkapi ini. Pewarnanya. Ayo bekerja bersama. Dia pinter. Ada yang menggunting pinter. Ini nanti dibuat di sini ya. Ini diwarnai. Ya. Oke, kita di sini. Ya, sip. Yuk, 10 menit ya. Ini nanti ini terus bisa dari sini. Gitu ya, ya. Ada yang menggunting, ada yang menulis. Sambil berdiskusi ya. Sambil berdiskusi. Guntingnya dalam juga. Sambil dibuat
Boleh landscape, boleh portrait ya, seperti gambar. Tidak punya warna. Sambil berdiskusi ya dengan temannya ya, ngobrol bisa loh, yuk ngobrol. Ini gimana, ini mau gimana, ditaruh mana, ditempel di mana? Ya. Nah. Jangan lupa diberi judul-judulnya, prinsip atau berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Diberi atau bagaimana ya? Judulnya ya, jangan lupa ya. Berpikir komputasional. Ada 4. Ya, waktunya sudah berjalan sekitar 5 menit. Yo, 5 menit lagi. Ada yang subscribe? Belum ya? Ya. Sambil dihias boleh. Nanti dipresentasikan sama-sama. Komputasional. Contohnya, kalau masih ingat ditulis contohnya. Contoh yang dekomposisi tadi apa ya? Contoh yang pengenalan pola apa ya? Contoh yang abstraksi apa ya? Yuk, buru tunggu 3 menit lagi.
Sudah? Yang lain sudah? Belum ya, oke. Oke, sip. 2 kelompok sudah. Hebat ya. Belakang sudah? Sip. Ya. Tinggal satu ini ya. Sudah ya? Ya, sudah ya? Ya, oke, sudah, oke. Coba kita cek semangat dulu. Kelas 6. Siap. Siap untuk presentasi? Siap. Ada yang berani kelompoknya? Oke, siap. Semuanya kita maju ke depan terlebih dahulu. Beri tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, yang bawah juga diambil. Ya, nanti salah satu juga membaca ini. Polanya apa? Ya, silakan. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang berpikir secara komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Contoh, rencana 17 Agustus. Ya, terus apa lagi? Abstraksi. Ya. Fokus pada informasi yang penting saja. Contoh, cerita perjalanan. Terus apa lagi? Pengenalan pola. Mencari kesamaan di antara bagian yang sudah dipecah. Contoh, mencari jawaban keluarga. Oke, satu lagi. Menggunakan Yang ini algoritma. dikasih ke sana biar tahu. Algoritma yaitu Membuat langkah-langkah penyelesaian. saya Contohnya melakukan instruksi instruksi daftar belanja. Melaksanakan instruksi daftar belanja. Ya, coba diperlihatkan. Nah, kemudian ada lagi yang KPD yang kedua yaitu tentang melengkapi pola bentuk. Punyamu sudah dilengkapi? Ya, coba diperlihatkan Mas Anggoro. Dijelaskan polanya lingkaran yang kosong apa diisi ya. Tadi nomor 1. Nomor 1 yang diisi adalah kotak Ya, kotaknya warna apa? kuning. Oke, pintar. Yang kedua Yang kedua adalah segitiga berwarna hijau. hijau. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah bintang berwarna kuning. Betul. Yang keempat ada segi 5 ya, Yang berwarna biru dan juga Terus segitiga dan polisi yang berwarna ungu. terus Yang nomor 5 adalah segitiga dan lingkaran ya. lingkaran. Oke, dan yang terakhir Keempat dan berwarna mati. putih. Iya, oke. Oke, kita beri applause tepuk tangan untuk kelompok yang ya, Bu Guru rasa untuk yang maju cukup 1 ya. Nanti Bu Guru lihat yang lain, Bu Guru nilai apakah anak-anak sudah paham. Coba kita cek untuk yang melengkapi pola bentuk ya. Bu Guru ambil ini ya, yang melengkapi pola bentuk ini anak-anak. Kamu berarti sudah berpikir secara komputasional yang keberapa? Yang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau yang terakhir itu algoritma? Yang mana? Pintar, yang pengenalan pola. Jadi kamu dikenalkan. Oh, setelah ini, kira-kira ini isinya apa ya? Nah, begitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah
apa yang Guru instruksikan, melihat video, kemudian ada berdiskusi, ada presentasi. Bagaimana perasaannya? Ada yang ngantuk? Enggak ya? Ada yang lagi bosan? Ada yang lagi boring? Oh enggak, oke ya. Jadi kalian semua itu sudah belajar tentang cara berpikir komputasional ya. Nah, di kegiatan refleksi ini izinkan guru untuk menyimpulkan. Ini kesimpulannya agak banyak ya. Kesimpulannya ya pertama itu tadi yaitu kita harus terbiasa untuk berpikir secara apa? Secara komputasional. Kemudian berpikir secara komputasional itu ada berapa? Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ya, membagi masalah yang kompleks ke bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, jadi komputer itu bisa dimasuki data dengan cara 4 tadi maksudnya. Nah, yang pertama itu dekomposisi. Dimasukin datanya itu dengan memecah data, memecah masalah. Sederhananya kalau di kehidupan sehari-hari itu tadi. Misal kamu ditunjuk menjadi panitia 17 Agustus, terus kan bingung tuh harus gimana, maka dipecah supaya jalan. Ada seksi konstruksi, keamanan, seksi kegiatan, dan lain. Yang kedua, apa? Pengenalan pola. Nah, komputer juga bisa bekerja dengan cara pengenalan pola. Kita yang membuat beri pola. Bahwa kalau polanya begini, kuning, kuning, hijau, 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 biru. Maka nanti komputer akan memproses data dengan cara pengenalan pola, pola-pola. Seperti itu. Kalau sederhananya tadi yaitu pola apa? Jemurannya, ini jemurannya ibu, jemurannya ayah, jemurannya adik, jemurannya kakak. Yang ketiga, abstraksi. Komputer juga bisa bekerja dengan cara prinsipnya itu abstraksi, yaitu dengan fokus pada hal-hal yang penting saja. Jadi komputer nggak mungkin semua data itu bisa masuk. Jadi komputer hanya menyaring data yang penting aja yang dia gunakan. Seperti tadi contohnya di yang kehidupan sederhana itu apa? Bercerita. Nggak mungkin kalau bercerita kamu melakukan perjalanan sehari, berceritanya sehari nggak mungkin kan? Ya. Terus yang terakhir adalah algoritma. Nah ini yaitu dengan cara sistematis atau urut-urutan yang runtuh. Contohnya tadi kamu diberi daftar belanja, apa dulu ya yang harus dilaksanakan supaya cepat. Komputer juga bekerja seperti itu. Dan tadi kamu juga sudah berpikir secara komputasional yang pengenalan pola. Ini sederhananya, ya. Kamu bisa melanjutkan pola seperti ini dengan pola yang sama. Berarti kamu sudah bisa berpikir secara komputasional. Begitu. Paham ya? Iya, paham ya? Paham. Oke, kamu sudah refleksi hari ini baik. Kamu juga kita semua juga sudah menyimpulkan. Maka setelah itu saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Tolong dikumpulkan
anak-anak sudah selesai ya? Ya. Oke, kalau sudah selesai tolong Bu Guru setiap kelompok dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, satu orang mengumpulkan dulu kan? Ya, oke anak-anak, dari kegiatan tadi, alhamdulillah Guru sangat senang sekali belajar dengan anak-anak semua ya. Tadi kita sudah belajar, kemudian berkegiatan, sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah menyimpulkan, sudah refleksi, sudah evaluasi juga. Nanti tugas Guru adalah melihat apakah anak-anak tuh dalam pembelajaran tadi itu sudah paham apa belum, dilihat dari evaluasi yang kalian kerjakan ya. Dengan ini maka berakhir sudah pembelajaran pada pagi hari ini tentang berpikir komputasional yang mengarah pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Guru ucapkan